Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat talamid, marhaban bi hudurikum fil madrasah sanawiyah Surya Buana Internet di Malang bil madda al tarbiyatul watoniyah fi faslis sabi al ustazah Miftakus Saadah Toyib. Al-an hayya bina nabda bi qiraatid doa jamaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, Bu Miftah akan menjelaskan kaitannya dengan sanksi pelanggaran dari macam-macam norma. Kemarin sudah Bu Miftah jelaskan kaitannya dengan macam-macam norma itu apa saja, yakni norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, sekarang kita mempelajari kaitannya dengan sanksi setiap pelanggaran norma-norma tersebut. Sebelum Bu Miftah menjelaskan, Bu Miftah akan mengaitkan sedikit kaitannya dengan surat Al-Bayyinah ayat 5 dan ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Shadaqallahul adzim. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau yang benar. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah termasuk orang sejahat-jahatnya makhluk. Ini arti dari ayat tersebut, Al-Bayyinah ayat 5 dan ayat 6. Kalau kita tarik kesimpulan bahwasanya ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita sudah diperintahkan untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, ini sudah Bu Miftah jelaskan kaitannya dengan macam-macam norma kemarin. Yang selanjutnya, apabila kita tidak menjalankan perintahnya, yakni kita malah menjalankan larangannya, maka akan ada sanksi kaitannya dengan tersebut, yakni akan masuk ke neraka jahanam. Nah, ini adalah kalau kita kaitkan dengan norma agama yang akan kita jelaskan. Jadi apa yang kita berbuat akan kita tunai nanti di akhirat kelak. Jadi semoga kita semua bisa terhindar dari api neraka ya nak ya. Kompetensi dasar yang akan kita capai. Yang pertama, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Adapun keterampilan yang kita dapatkan yakni mengamanyakan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Adapun tujuan yang akan kita capai dari KD yang kita sebutkan tadi, yakni siswa diharapkan menjelaskan pengertian sanksi. Yang kedua, siswa dapat membedakan sanksi setiap norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Selanjutnya, kita harus tahu dulu pengertian sanksi itu seperti apa. Kita pernah
kita pernah ataupun sering mendengar kata sanksi. Nah, di sini Bung Ta tuliskan pengertian sanksi itu ada dua konteks atau konsep. Nah, yang pertama kalau dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Nah, hukuman ini didapatkan kepada seorang terdakwa. Jadi kalau statusnya hanya tersangka, dia akan dilakukan penyelidikan oleh Polri ataupun pengadilan. Nah, kalau sudah statusnya menjadi terdakwa, maka akan dijatuhkan hukuman berupa denda atau pidana. Yang kedua, dalam konteks sosial atau sosiologi, sanksi dapat berarti kontrol sosial. Kontrol artinya pengendali atau pengatur ketika kita melakukan sesuatu hal. Nah, karena lingkupnya masyarakat, maka kontrolnya kaitannya dengan kontrol sosial yang dinilai oleh masyarakat yang lainnya. Ini kaitannya dengan pengertian sanksi. Selanjutnya, kita akan menjelaskan sanksi norma kesopanan. Kalau kemarin artinya norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari pergaulan manusia, maka sanksi yang didapatkan itu dari orang lain. Loh, kok bisa, Bu? Karena tadi kalian misalnya mencontoh dari pergaulan orang lain, maka ketika kalian tidak sopan, itu akan nampak dari perilaku kalian. Misalnya kalian meludah di tempat umum, nah itu kan tidak sopan. Kalau ada yang melihat pasti akan, ya Allah, anak ini kok seperti ini. Nah, itu contoh sanksi yang didapat ketika kalian melanggar norma kesopanan. Di sini Bung Ta tuliskan ada 3 contoh, misalnya pengucilan, tidak disenangi atau dicemooh. Nah, karena kalian tidak sopan, bisa saja kalian dikucilkan, artinya dijauhi sama teman-teman kalian karena itu lo tidak sopan. Nah, seperti itu. Yang kedua, sanksi kesusilaan. Masih ingat pengertiannya, Nak? Norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani. Jadi beda dengan norma kesopanan tadi. Sanksinya pun juga berbeda. Karena norma kesusilaan dari hati nurani, maka sanksinya adalah dari diri kalian sendiri. Yang merasakan hanya kalian dan Allah yang mengetahui. Maka di sini Bung Ta tuliskan sanksinya adalah timbul perasaan bersalah dan merasa menyesal. Nah, kalau sudah menyesal maka kalian akan menangis. Ya Allah, kenapa saya melakukan hal yang seperti itu? Nah, penyesalan itu akan datang terakhir, Nak, terlambat. Maka dari itu ketika kalian melakukan sesuatu harus dipikirkan terlebih dahulu. Selanjutnya, sanksi norma agama. Bung Ta kemarin sudah menjelaskan norma agama adalah norma yang bersumber dari Alkitab atau Al-Quran, Al-Hadis. Nah, kalau kita di Islam seperti itu. Sanksi ketika kita tidak melakukan norma agama atau melakukan larangannya, mendapatkan dosa dan siksaan api neraka. Ini sudah dijelaskan tadi di surat Al-Bayyinah ayat 6. Nah, di sini ada gambar yang Bung Ta kaitkan dengan sanksi dari api neraka. Jadi kalau misalnya kalian banyak berbuat salah, maka nanti akan diperhitungkan di akhirat nanti. Seperti itu. Nah, naudzubillahi min dzalik. Selanjutnya, norma hukum. Sanksinya apa saja? Karena norma hukum ini sumbernya dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah, maka bentuknya tertulis, beda dengan norma yang lain. Sanksinya lebih tegas dan lebih mengikat. Artinya apa? Ketika kalian tidak melakukan itu, kalian sebagai warga negara, maka kalian akan dikenakan sanksi. Kalau kalian tidak mau, apakah hukum itu tidak berlaku? Bu, tetap berlaku karena fungsinya atau sifatnya tadi terikat. Jadi semuanya bisa dijalankan karena itu adalah jaminan kaitannya dengan keamanan negara. Sanksi di sini Bung Ta tuliskan denda. Denda ini biasanya kaitannya dengan uang. Jadi misal korupsi
berapa M. Nah, itu harus dikembalikan ke negara dan tetap dijatuhi hukuman penjara. Nah, ini contohnya. Kita ibaratkan ada borgol, ada uang. Jadi hukumannya tidak hanya satu, apalagi kalau korupsi. Hukumannya bisa 2 kali lipat seperti itu. Mungkin ini yang bisa Bunda jelaskan kaitannya dengan sanksi setiap macam-macam norma. Kalau ada yang ditanyakan boleh langsung, nanti karena kita Zoom langsung disampaikan saja ketika Zoom. Kalau diambil kesimpulan, yakni sanksi dari macam-macam norma tadi yang paling tegas adalah norma hukum, karena bentuknya tertulis dan dibuat oleh pemerintah untuk ditaati oleh masyarakat ataupun penegak hukum yang membuatnya juga. Jadi berlaku untuk semuanya, tidak tebang pilih. Sekian dari Bunda, semoga bermanfaat anak-anakku. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.